Nah, jadi kalau hari ini kita bicara tentang diabetes, temanya adalah dari manis hingga berakhir tragis. Ya, jadi mungkin Anda berpikir manis itu selalu indah ya. Jadi kalau memang ada orang yang kalau datang ke rumah orang dikasih teh manis, dia berpikir manis itu adalah satu sambutan yang baik buat orang. Ya, tidak selalu ya, tapi kalau manis ini berlebihan, nah akan jadi tragis ya. Jadi kalau kita bicara manis ini dari makanan loh ya Bu Kiki ya. Jadi kalau kita makan manis yang berlebihan akan jadi diabetes. Beda halnya kalau kita lihat, waduh, wah nanti saya lihat kamu mukanya saya jadi diabetes ya. Itu berbeda ya, nggak itu nggak jadi diabetes ya. Kalau di muka orang walaupun manis nggak jadi diabetes, tapi makan yang manis bisa jadi diabetes ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang diabetes, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita yang normal, kita makan sesuatu yang manis ataupun tidak manis tapi mengandung gula, ya, baik manis ataupun tidak manis seperti nasi, itu juga mengandung gula yang tinggi. Jadi kalau kita makan, ya, kita makan gula ini akan diolah. Jadi diolah oleh satu hormon di dalam tubuh kita yang namanya insulin. Nah, jadi manis gulanya ini yang masuk ke dalam tubuh kita diolah oleh insulin. Insulin akan menyimpan. Jadi gulanya akan disimpan di hati. Jadi kita makan manis juga penting buat liver, ya. Nah, dan juga insulin ini akan menggunakan yang namanya gula ini menjadi energi. Digunakan untuk apa saja, untuk semua organ, untuk jantung. Jadi kalau jantung kita berdenyut itu butuh gula, ya. Kemudian kita berjalan, kita berpikir, walaupun kita hanya duduk, tapi kita berpikir itu juga menggunakan energi dan bahan dasarnya adalah gula dalam darah. Jadi pada saat gula darah ini masuk dalam kita makan, habis makan gula darah jadi tinggi, terus sebagian akan diproses, disimpan di hati sebagai cadangan energi. Nah, insulin ini akan menggunakan gula ini sebagai sumber energi buat kita beraktivitas. Makanya kalau kita makan manis di siang hari masih oke. Kalau kita makan manis di malam hari, nah itu masalahnya kita nggak keluarkan banyak energi. Nah, itu yang akan salah satunya memicu diabetes, begitu ya. Nah, dan kita lihat kalau pada saat gula darah kita turun ya liver ini akan keluarkan energinya untuk dipakai. Jadi untuk cadangan ini juga penting. Oke, kita ke slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya yang namanya diabetes ini bisa karena faktor keturunan. Ya, jadi dari orang tua. Cuma memang faktor keturunan ini tidak besar ya, 1%. 99% lebih kepada ini, yang ketiganya, pola makan, gaya hidup, dan stres. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tiga ini yang lebih menentukan ya, yang paling banyak ya. Jadi stres itu pun bisa menaikkan gula darah. Jadi pada saat kita tidak rileks, kita stres, gula darah naik. Bukan hanya dari makanan. Ya, kita dari makan kita nggak betul, gula darah akan naik. Jadi bukan orang diabetes bukan nggak boleh makan, tapi apa yang dimakan, ya. Dan juga gaya hidup. Jadi kalau kita bicara gaya hidup ini, ya apakah dia sering juga misalnya merokok, itu juga membantu dia gampang untuk diabetes. Itu salah satunya ya. Jadi lebih ke pola makan dan stres ya. Oke. Atau dia jarang berolahraga gitu. Nah, kemudian juga kita lihat faktor keturunan. Nah, kalau faktor keturunan ini memang dari orang tua bisa menurunkan genetik diabetes, ya. Jadi genetik diabetes itu bisa diturunkan. Tetapi kalau itu faktor keturunan cuma 1%. Jadi kalau dia bisa jaga hidupnya dengan baik, dia bisa putuskan rantai faktor keturunannya, ya. Nah, oke, jadi faktor keturunan. Jadi keturunan ada, tapi cuma 1% untuk diabetes. 99% lebih ke cara dia hidup. Oke, kita berikutnya. Nah, jadi faktor yang bukan keturunan ini
lebih kepada apakah dia seseorang yang suka stres, atau dia lebih banyak cara makan yang salah, atau dia lebih banyak tidak beraktivitas. Nah, ini 3 hal ini yang faktor yang bukan keturunan, yang merupakan penyebab penting orang terkena diabetes. Ya, habis makan dia nonton TV seharian di rumah, nggak ada aktivitas, apalagi pandemi kayak gini banyak orang gampang diabetes karena aktivitasnya di rumah saja. Ya, tapi kalau beda yang dia juga ada aktivitas tebar manfaat dari pagi sampai malam. Itu aktivitas itu kan memakai gula. Jadi gulanya nggak tertimbun sehingga dia tidak terjadi diabetes begitu ya. Oke, berikutnya kita akan lihat slide berikutnya. Nah, kita bicara pola makan. Pola makan apa yang tadinya orang nggak kena diabetes, kalau dia terus-menerus makannya seperti ini, dia diabetes. Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, jadi kalau kita bicara dari makanan saja ya, belum dari stres. Nah, jadi semua karbohidrat akan menjadi gula. Di dalam tubuh namanya glukosa. Jadi kalau kita makan nasi, makan roti, makan yang tepung-tepung, kemudian es campur, makan ubi, singkong, minuman manis, dan juga buah-buahan, ini semua akan jadi gula. Ya, karena mengandung yang namanya karbohidrat. Ya, kita lihat slide berikutnya. Jadi makanan ini mau terasa manis atau tidak manis selama mengandung karbohidrat akan meningkatkan gula darah. Ya, jadi mau rasanya kayak nasi, mungkin Anda langsung makan nggak langsung terasa manis. Memang kalau dikunyah-kunyah baru manis. Itu juga mengandung gula yang tinggi. Ya, termasuk Anda makan misalnya misalnya pisang goreng. Mungkin dia nggak langsung rasa manis sekali, tapi itu juga bisa meningkatkan gula. Makan mangga, makan lengkeng, itu kan manis. Nah, itu gulanya juga tinggi ya. Jadi mau dia buah juga ada gulanya ya, gulanya yang tinggi. Sayur juga ada gula, tapi gulanya sangat rendah. Makanya kalau sayur dia tidak meningkatkan gula darah, karena sangat sedikit. Oke, berikutnya. Nah, makanan yang manis jelas menjadi gula seketika, langsung. Jadi kalau kita sesekali oke, tapi kalau sering-sering jangan. Karena kita lihat aja, permen rasa jeruk. Permen rasa jeruk, kita beli jeruk 1 kilo 40.000. Ya, permen 2.000. Jeruk paling lama busuknya 1 bulan. Nggak sampai sebulan malah. Ya, permen bisa setahun, 2 tahun. Apa itu? Bahan tambahan makanan. Inilah yang sangat memicu gula. Ya, mau dia permen dari buah asli pun memicu gula karena rasanya manis. Ya, memicu gulanya seketika. Nah, oke. Jadi kalau terlalu banyak manis akhirnya jadi diabetes begitu ya. Kemudian berikutnya sirup. Nah, di bulan puasa yang sebentar lagi sirup boleh buat takjilan. Ya, habis buka puasa, tapi jangan kebanyakan. Ya, terus juga kurma loh, hati-hati ya. Kurma itu kalau orang takjilan, itu makannya 2 atau 3. Bukan makannya beli ke supermarket, belinya sekotak, habisin sekotak. Itu bukan takjilan lagi ya. Oke. Itu gula darah kan langsung naik. Yang tadinya puasa itu bagus jadi penyakit. Nah, seterusnya kita lihat. Ya, ini kan tuh, kalau kita makan minuman yang manis, nah ini juga akan jadi gula seketika. Jadi kalau kita minum soda 1 kaleng itu gulanya 18 sendok teh. 1 kaleng, ya. Nih, kalau yang lain-lain ya juga naikkan gula. Nah, sesekali dikit oke, tapi kalau terus sering ini akan jadi masalah. Berikutnya. Nah, 1 kaleng ini akan meningkatkan gula darah rata-rata 20% loh. Kebayang nggak? 18 sendok teh. Ya, Lebaran hati-hati ya. Lebarannya biasanya suka ada ini. Oke, berikutnya. Nah, es campur enak. Sesekali, sedikit, jangan sampai tambah 3 mangkok seperti ini. Gula darah akan naik sekali ya. Oke, berikutnya. Makanan yang manis seperti donat, ini juga menjadi gula seketika. Jadi, makanan yang menjadi gula seketika,
insulin akan langsung bereaksi. Tapi kalau berlebihan, insulin ini nggak bisa proses dengan serta-merta. Makanya gula darahnya tertimbun. Akhirnya orang tuh berpotensi jadi diabetes. Ya, makan donat 1, bukan 1 kotak. Berikutnya. Nih, jajanan pasar. 1, 2, oke. Kalau terlalu banyak, itu jadi diabetes. Ya. Oke, berikutnya. Nah, makanan yang diolah itu lebih cepat jadi gula dibandingkan yang tidak diolah. Bubur. Jadi makan malam jangan bubur. Orang banyak salah kaprah. Makan bubur di malam hari. Ya. Kalau bubur sama nasi lebih lambat jadi gula. Makanya orang makan bubur cepat lapar. Makan sayur itu lebih lambat lagi jadi gula. Makanya sayur paling bagus. Jadi makan nasi harus ada sayur. Karena lebih lambat jadi gula, nggak cepat lapar. Begitu. Ya, jadi kalau kita bicara bubur, berikutnya kita lihat gambar berikutnya, lontong, ini cepat jadi gula. Jadi makanan yang cepat jadi gula atau yang manisnya rasa terasa manis tadi langsung seketika, gula berpotensi tertimbun dan tidak terpakai. Akhirnya gampang untuk diabetes. Ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi makanan ini ya, makanan buah-buahan ini apakah bisa jadi gula? Bisa ningkatin gula? Bisa. Meningkatkan gula 5 jam kurang lebih. Kalau yang manis langsung. Kalau yang buah-buahan jadi gulanya 5 jam lagi. Makanya jangan makan buah di malam hari. Itu yang banyak salah kaprah. Karena buah itu jadi gulanya 5 jam. Kalau kita jam 9 malam makan buah, jadi gulanya jam 2 tengah malam. Saat itu kita tidur. Saat kita tidur, gula nggak terpakai. Gula nggak terpakai, jadi lemak. Trigliserid naik, gula darah naik. Akhirnya berpotensi diabetes. Ya, oke. Jadi kalau malam kita makan buah, itu lebih baik kita makan ikan, makan ayam. Ya, karena itu protein. Pada saat malam kita lapar, itu menunjukkan gula darah kita lagi rendah. Jadi kita perlu makan, tapi bukan makan yang tidak boleh. Jadi kalau buah tadi kan jadi gula 5 jam lagi, makan nasi. Kalau udah makan malam, misalnya kita makan malam jam 7, jam 8, oke masih nasi. Tapi kalau jam 11 masih belum tidur, masih mau makan, makannya ikan, makannya ayam, seperti itu. Nasi putih jadi gulanya sekarang. Nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi. Jadi kalau kita lagi drop-dropnya kelaparan, ya makannya kalau gula darahnya lagi turun, cepat-cepat makan nasi putih. Pada saat kita memang kita tidak terlalu kelaparan, boleh makan nasi merah. Jadi sama-sama jadi gula, cuma bedanya sekarang atau 3 jam lagi. Sama-sama naikkan gula darah, bukan berarti makan nasi merah, gula orang diabetes makan nasi merah, wah nasi merah nggak apa-apa nih, makan nasi merahnya banyak. Jadi gula juga, gulanya naik juga, tapi 3 jam lagi, nggak sekarang. Gitu ya, jadi bukan berarti makan nasinya merah terus terus banyak, itu sama aja berbahaya begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, yang paling harus dihindari supaya tidak diabetes adalah tidak makan 2 jenis karbohidrat sekaligus. Karena kalau mie sama nasi dipakai bersamaan makan, gulanya naik dari nasi, dari mie naik juga, akhirnya apa? Insulin itu nggak bisa kerjanya menekan 2 gula dari 2 jenis karbohidrat sekaligus. Akhirnya tertimbun gulanya, jadi diabetes. Jadi makan karbohidrat yang beda jenis di beda waktu. Ya. Berikutnya. Nah, kalau ini oke. Ada karbonnya, ada sayurnya, ada proteinnya dari udang. Ya, ini bagus. Nggak apa-apa kalau nggak makan nasi. Tapi ada lauknya, ada proteinnya, karena protein menghambat gula. Ya, jadi kalau makan itu harus mahal, tidak? Anak kos gimana? Ya anak kos yang makan nasi sama tempe tidak diabetes.
Karena tempe adalah protein yang menghambat gula dari nasi. Begitu, ya. Apalagi ada sayurnya, tukangnya. Berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, nasi uduk, lauknya bihun. Ini sudah 2 jenis karbohidrat. Jadi harusnya pilih salah satu. Ya, telur oke, tapi bihun tidak. Gitu ya. Berikutnya. Nah, kalau protein ini bagus nih, tahu, tempe, telur, daging. Ini udang, sotong. Ini akan mengikat gula, ya. Berikutnya. Nah, ini sayuran, sayuran tukangnya. Jadi kalau dalam satu porsi ada nasi, ada lauk, ada sayur, gula darah nggak akan tinggi sekali. Karena ada penghambatnya, tukangnya. Jadi sayuran itu adalah tukangnya untuk menggunakan energi dari gula ini. Berikutnya. Nah, ini yang bagus nih, ideal, tidak jadi diabetes. Jadi makan nasi, ada sayurnya, ada proteinnya. Ya. Jadi karbohidrat secukupnya. Jadi kalau orang diabetes, makan nasi setengah piring, bukan setengah magicom. Ya, ada proteinnya, ada sayur yang banyak. Kalau bisa jumlah nasi sebanding dengan sayurnya. Kalau dia pekerja keras, ya biasa orang pekerja keras memang makan nasi lebih banyak ya. Sayurnya harus tambah, tukangnya harus ditambah. Supaya nggak jadi diabetes. Ya, proteinnya juga. Nah, jadi kita lihat berikutnya. Nah, kalau kita lihat sih, nasinya segunung. Kalau dia tukang, kalau dia pekerja keras yang angkat-angkat babang berat, oke lah. Dia masih ada sesuai. Tapi kalau kita cuma tebar manfaat gitu, nasinya nggak perlu segunung ini. Ya, karena nasi yang sebanyak ini, walaupun ada lauknya, ada sayurnya, ya akan jadi diabetes juga karena karbohidratnya berlebihan. Ya, oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya di sini, makan roti lebih bagus pilih yang ada lauknya. Kalau roti yang manis, karbo sama karbo. Ya, kalau di perjalanan nggak ada pilihan apa boleh buat sesekali. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, itu akan berbahaya. Ya, hamburger bagus. Banyak orang salah kaprah. Jangan makan fast food. Fast food itu beda sama junk food. Fast food itu makanan yang cepat disajikan. Menurut saya di sini nggak ada bahayanya. Roti, sayur, protein dari ayam atau sapi. Lengkap. Ini bagus. Ya, daripada kita makan roti coklat atau roti selai gitu. Berikutnya, kita lihat. Nah, ini nih biasanya kalau orang ke restoran cepat saji, belinya satu paket. Yang bahaya di mana? Sodanya. Karena sodanya mengandung gula yang tinggi. Aduh sayang sudah satu paket ya. Kalau bisa kalau ini gantinya air putih ya, atau paling tidak yang tidak soda begitu. Karena soda gulanya sangat tinggi. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang diabetesnya ya. Jadi kalau dari makanan-makanan tadi kita sudah lihat itulah pemicunya ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa orang makan sesuatu dari kondisi gula yang masuk, nih gulanya masuk. Nah, gulanya ini akan masuk dalam darah sehingga gula darah tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang gejala diabetes ya. Jadi orang itu kalau dia makan harusnya dengan gula itu masuk dan makanan yang masuk harusnya dia kenyang. Nah, kalau orang itu diabetes, dia punya ciri-ciri yang di mana dia gampang untuk lapar. Ya, belum 1-2 jam lapar. Ya. Jadi kalau salah satu gejala diabetes ini di mana belum 1-2 jam lapar, jam 6 malam makan, jam 8 malam makan, jam 10 malam makan. Nah, itu kalau nggak kerasukan diabetes. Gitu. Ya, ada yang bilang, Pak, saya nggak diabetes nih, tapi saya tiap 2 jam makan. Mungkin cacingan. Ya. Nah,
Jadi umumnya orang diabetes gampang lapar berlebihan. Terus udah itu karena apa? Karena gula darah yang masuk nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, akhirnya dia tidak merasa kenyang, akhirnya gula darahnya akan tambah terus dengan dia makan lagi, makan lagi. Nah itu gejala diabetes ya yang pertama. Kedua adalah hati-hati kalau Anda punya gejala gatal di seluruh tubuh yang berlebihan di bagian dalam. Kalau dia gatal yang normal, garuk-garuk selesai. Kalau dia diabetes, garuk-garuk nggak selesai. Karena gulanya tinggi dalam darah. Di tangan dalamnya ada darah, di kaki ada darah, di pantat kita ada darah, semuanya di dalamnya ada darah. Jadi pada saat gula itu tinggi dalam darah, kita merasa gatal. Jadi garuk-garuknya nggak selesai-selesai. Itu juga gejala diabetes. Yang ketiga, bangun tidur suka kesemutan. Ya, jadi kalau bangun tidur suka kesemutan atau orang Jawa suka menyebutnya geringgingan, ya itu jangan-jangan itu diabetes. Karena kalau dia kesemutan itu karena gula darahnya juga tinggi, itu bisa terjadi. Atau dia punya gejala matanya tiba-tiba kabur, ya belum 45 tahun harusnya kalau 45 tahun ke atas biasa orang mulai plus ya matanya. Ini belum 45 sudah plus. Nah, memang harus diperiksa dulu ini apa. Tapi umumnya orang diabetes tuh seperti itu. Masih umur 30-an tapi sudah mulai kabur matanya plus ya. Nah, itu seperti itu. Dan juga orang diabetes dia tadinya dia gemuk jadi tiba-tiba kurus. Nah, itu juga bisa gejala diabetes. Jadi memang gejala diabetes ini ada beberapa ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Jadi diabetes ini ada tipe 1, tipe 2, ya, tipe gestasional atau tipe lainnya. Nah, kalau tipe 1 ini pankreasnya rusak. Ya, sehingga nggak ada produksi insulin sama sekali. Jadi memang pankreasnya sudah ada mengalami kerusakan sejak dari sononya. Ya, dari pabriknya. Pada saat dia anak-anak, biasanya tipe 1 ini anak-anak. Tapi ini nggak banyak. Lebih banyak yang tipe 2 yang kita temui di lapangan. Pankreasnya nggak rusak. Tapi dia tidak termotivasi atau tidak aktif untuk bekerja menurunkan gula darah. Jadi kurang sensitif. Males bahasa sehari-harinya. Makanya, nah ini jadi masalah yang banyak ya. Karena memang gulanya menumpuk, gulanya makanan cepat jadi gula, stres. Nah ini sehingga insulinnya nggak mampu lagi, akhirnya terjadi diabetes. Atau yang ketiga, ini pada ibu hamil, jadi hanya terjadi saat kehamilan. Kalau yang keempat ini disebabkan pemakaian obat atau penyakit yang menyebabkan pankreas itu rusak. Ya, berikutnya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini tipe 1, jadi pankreas rusak. Pada saat dia makan, insulin yang dihasilkan hanya sedikit atau tidak bisa sama sekali. Sehingga dia harus suntik dari luar insulin ini. Jadi suntik terus, dia ketergantungan insulin. Biasanya sejak anak-anak. Ini karena kerusakan pankreas dari sononya. Berikutnya adalah tipe kedua diabetes ini. Jadi tipe kedua diabetes ini pankreasnya nggak rusak, insulinnya cukup, tapi insulinnya tidak aktif, terlalu aktif untuk menurunkan gula darah atau memakai gula. Nih. Jadi dia tidak bekerja dengan efektif. Ya, ini tipe 2 ini. Kemudian adalah yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat adalah tipe ibu hamil. Jadi hanya hamil, dia gula darahnya tinggi. Karena hormon kehamilannya mempengaruhi hormon insulin, sehingga gula darahnya naik. Yang selanjutnya adalah tadi saya sudah bahas tentang masalah kerusakan pankreas, tapi bukan sejak anak-anak ya, karena obat ataupun penyakit infeksi pankreas. Nah, sekarang gejalanya, tadi saya sudah bahas ya, berat badan turun dengan cepat ya. Gejala utamanya adalah sering kencing, cepat lapar, sering haus, ya. Gejala tambahannya berat badan turun dengan cepat, kesemutan. Nah, kalau bicara tentang wanita, itu dia gampang keputihan. Kalau laki-laki suka gatal di kemaluannya, ya, apakah ada jamur dan sebagainya. Nah, luka susah sembuh, termasuk luka susah sembuh.
Jadi luka apapun dia susah sembuh. Nah itu bisa jadi diabetes. Bahkan ada yang bisa membusuk ya kalau luka di kaki. Nanti kita bahas ya. Jadi bisul apapun luka, termasuk jerawat. Orang jerawat seminggu nggak dipegang-pegang udah kering. Kalau dia diabetes atau dia selalu orang yang mengkonsumsi gula tinggi, jerawatnya nggak kempes-kempes, bisa sampai setahun. Itu karena mungkin gula darahnya tinggi. Saya pernah punya satu pasien seperti ini, ya saya minta dia hentikan manis, makan gulanya hanya dari sayur dan kentang, terus dia tidak makan soda dan tidak minum soda dan makan permen, jerawatnya nggak sampai lama udah kering ya. Jadi itu pengaruh gula darah. Gula juga membantu penyembuhan gula darah yang tidak tinggi, nah itu juga ada hubungannya dengan penyembuhan luka. Penglihatan kabur tadi sudah bahas, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan juga satu hal yang merupakan komplikasi pada pria adalah terjadinya impotensi. Nah, jadi kalau pada diabetes bisa terjadi impotensi, nanti saya bahas ya. Kalau wanita nggak impotensi, kalau wanita suka marah-marah aja. Ya, kalau dia gula darah tinggi. Oke, berikutnya. Nah, jadi orang dikatakan diabetes, dia harus periksa gula darahnya, ya. Nah, ini gula darah sewaktu, ya, kalau sewaktu untuk pengontrolan aja. Berikutnya. Nah, ada namanya pengukuran gula darah 2 jam PP. Jadi orang itu dia sebelum makan masih puasa dia cek. Jadi dia puasa 10 jam sebelumnya dari jam malam sampai besok pagi, jam 8 dia ambil darah dalam kondisi puasa, tidak boleh lebih dari 126. Dan dia suruh makan 2 jam setelah makannya secukupnya, kalau dalam ukurannya 75 gram. Nanti 2 jam setelah makannya, dia dicek lagi gula darahnya. Nah itu nggak boleh lebih dari 200. Ini salah satu pengukuran yang juga dipakai. Tapi saat ini yang paling bagus adalah pemeriksaan HbA1c. Jadi ini akan menunjukkan bagaimana kadar gula darah gaya hidup orang diabetes 3 bulan terakhir. Jadi ini yang paling akurat. Kalau yang tadi, misalnya kita puasa malamnya, terlalu ekstrim puasanya, besoknya gula darahnya ya rendah karena puasa, bukan karena yang normal ya. Nah makanya pemeriksaan yang paling bagus itu HbA1c ya. Jadi kalau untuk menentukan orang diabetes saat ini HbA1c yang paling akurat ya. Jadi HbA1c ini paling enggak kalau kita mencurigai diri kita diabetes setahun periksa 2 kali. Oke, berikutnya. Nah, HbA1c adalah hemoglobin. Hemoglobin itu adalah sel darah merah yang terikat dengan oksigen dan ada gulanya. Nah, jadi gula ini direkam 3 bulan terakhir, namanya HbA1c. Jadi bagaimana kadar, kalau dia sering naik, tadi HbA1c-nya jelek. Kita lihat berikutnya. Nah, kalau dia 4,5 sampai 6,4 itu sangat baik. 6,5 sampai 7 baik. 7,1 sampai 8 tidak baik. Nah, yang lebih dari 8 ini buruk nih. Jadi kalau waktu dicek HbA1c-nya 9, waktu bahaya. Termasuk orang yang sudah kena diabetes, dia harus kontrol dari HbA1c ini setiap 3 bulan. Ya, kalau HbA1c-nya selalu tinggi, ini bahaya ini. Misalnya 9, 10, 11, 12. Nah, ini yang bahaya. Oke. Berikutnya kita akan lihat solusi medisnya apa diabetes ini. Dengan obat gula atau dengan obat gula atau dengan yang namanya suntik insulin, ya. Jadi obat gula atau suntik insulin ini yang sangat bagus untuk menstabilkan gula darah. Nah, cuma kalau kita bicara tentang obat gula ini ya dengan efek samping yang ada. Paling sering itu kalau dia minum metformin, biasanya paling ringan itu sakit mah. Ya, mahnya kena biasanya. Ya, dan efek samping yang lain. Ya, mau nggak mau ya dia harus seumur hidup minum obat begitu. Dengan pengobatan di rumah sakit seperti itu biasanya. Kalau dia walaupun bukan tipe 1, dia masih, kalau memang sudah mulai berat atau dengan indikasi tertentu, suntik insulin juga walaupun dia tipe 2. Seperti itu ya. Nah, oke. Next. Nah, solusinya apa nih perusahaan Voho ini membantu ya?
Jadi kalau belum terjadi yang namanya diabetes, nah kita bisa cegah. Ya, paling tidak apa yang dibantu oleh perusahaan Vowe ini dengan produknya. Kita akan lihat satu persatu. Oke, kita lihat yang pertama. Kita punya produk di sini yang namanya portable magic device. Ini yang sebelah paling kanan, ya, yang warna hijau telur asin ini. Jadi alat ini dia bisa mengeluarkan energi yang pertama adalah laser, ya. Jadi laser ini dibantu dengan satu lagi yang namanya TENS, bisa untuk membantu mengurangi kekentalan darah. Karena orang dengan darah yang kental itu gampang untuk terjadi komplikasi pada orang diabetes, ya, penyumbatan pada jantung ataupun otak. Jadi orang diabetes darah cenderung kental. Kenapa? Ibaratnya kalau kita kasih air putih, kita taruh gula, kita aduk, lama-lama air gula itu kental. Sama, darah kita juga seperti itu. Gulanya tinggi, darahnya kental. Ini yang bahaya. Modal awal penyumbatan. Makanya dengan alat portable magic device ini, dengan TENS-nya ataupun lasernya bisa dijepit di hidung, TENS-nya bisa diterapi dengan sarung tangan atau elektroped. Nah, itu juga bisa dibantu dengan yang namanya jam laser ini atau MLD. Ini bisa membantu menstabilkan atau mengurangi kekentalan darah. Itu poin yang penting pada orang diabetes. Darahnya nggak boleh kental. Kalau darahnya kental, dia gampang penyumbatan jadi jantung koroner, jadi stroke. Jadi poin penting dari orang diabetes, darahnya nggak boleh sampai kental. Dan masalahnya, Anda kalau tidak pakai alat ini, minum obat pengencer darah, efeknya nggak besar. Saya sudah uji. Efeknya itu tidak langsung. Jadi minum orang yang diabetes, darahnya kental, minum pengencer darah, efeknya nggak banyak. Darahnya sedikit saja encer. Hanya dalam waktu 15 menit setelah pemakaian. Jadi kan itu efeknya nggak besar. Kedua, memang sekarang ini di dunia kedokteran, saat ini obat pengencer darah sudah dinilai tidak efektif untuk membantu mengencerkan darah. Ya, makanya teknologi laser dengan teknologi TENS ini dipakai. Kami bisa buktikan dari perusahaan Vowe ini bahwa darah yang kental hanya dalam waktu 10 menit sampai 15 menit darahnya bisa encer sekali. Ya, encer sekali dalam batas yang normal. Ya, artinya yang kental jadi encer tapi kembali normal. Bukan encer sekali sehingga Anda jadi pusing apa enggak. Jadi dengan kondisi darah yang kental jadi normal kembali, kondisi darah kita lancar lagi. Ya, dan yang tadinya melengket, sel darah merah yang lengket itu bulat-bulat yang harusnya bulat-bulat tapi melengket, nah itu terurai. Nah, makanya Anda bisa cek lewat analis kita nanti. Ya, jadi gula darah jadi terurai, tidak kental. Itu yang sangat penting pada orang diabetes. Dan penggunaan alat PMD ini ya bersama dengan jam laser itu bisa membantu menurunkan gula darah, terutama lasernya, baik laser di PMD ataupun laser di jam tangan. Terutama yang saya poin di sini lasernya, kekuatan lasernya ini. Nah, lasernya ini dia bisa membantu menstabilkan hormon stres atau kortisol yang berlebihan. Ingat, stres bisa naikkan gula darah. Itu. Kedua, yang namanya PMD, dia punya fungsi TENS, itu juga membantu merilekskan saraf. Sehingga yang stres itu kortisolnya naik, jadi stabil lagi. Nah, itu cara kerjanya. Ya, makanya ada hal yang memang susah dihindari para orang diabetes. Kenapa dia masih bisa jaga makan, tapi dia tetap gula darah tinggi? Karena faktor yang nggak bisa dikontrol, yaitu faktor pikiran. Nah, inilah peran penting dari PMD ini ataupun jam laser ini untuk menurunkan hormon stres yang bisa meningkatkan gula darah yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini bukan hanya menaikkan gula darah, tapi dia juga menaikkan tekanan darah. Dan kita harus bantu stabilkan hormon kortisol ini dengan alat PMD yang bisa juga membantu merilekskan saraf. Nah, bersama dengan jam laser di titik akupuntur di tangan ini,
ada titik akupuntur yang juga bisa menstabilkan darah. Makanya kedua ini penting untuk orang diabetes. Kalau memang mau sempurna, dibantu dengan minum oral liquid. Di oral liquid ini dia mengandung ganoderma atau jamur lince yang memang mengandung triterpenoid yang bisa menstabilkan gula darah. Jadi kombinasi dari alat kesehatan dan yang diminum ini akan membantu menjaga gula darah kita tetap stabil bagi yang belum diabetes ataupun setelah sudah terjadi diabetes. Jadi Bapak Ibu, dengan alat ini, dengan makanan kesehatan ini, kita bisa terjaga selalu terkontrol gula darahnya. Ya, dibantu dengan alat kesehatan ini dan juga minuman kesehatan oral liquid ini. Kita lihat slide berikutnya. Komplikasi apa? Nah, ini yang paling kita takutkan. Orang diabetes meninggal gara-gara komplikasi ini. Stroke dan hemiplegia. Hemiplegia itu kelumpuhan setengah. Ya, stroke lah pokoknya. Kedua, penyakit jantung koroner. Ketiga, penyakit ginjal, gagal ginjal. Ya, impoten dan disfungsi ereksi. Dan juga penyakit mata atau kebutaan. Ya, orang diabetes bisa merusak retinanya sehingga dia buta. Ya, namanya retinopati diabetika. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, yang pertama adalah masalah mata, Bapak Ibu. Komplikasi diabetes yang pertama adalah di mata. Dia akan merusak saraf mata. Apa yang terjadi bagi orang diabetes? Kita lihat berikutnya. Orang normal harusnya melihat ini terang. Orang diabetes sudah melihat ini kabur. Apalagi yang sudah sebelah sini nih, udah ada bercak hitamnya kayak gini. Ini sarafnya udah kena, saraf matanya. Namanya retinopati diabetika. Nah, ini sangat sulit diobatin kalau di dunia medis ya. Makanya kita jangan sampai terkena diabetes. Kalau sudah terjadi diabetes, kita harus jaga gula darah. Jangan sampai dia menyerang mata kita, menyerang saraf mata. Saraf mata kena, mata pencaharian pun terganggu. Ya, kita lihat berikutnya. Apa solusinya? Nah, ini sebentar. Kita lihat lagi nih. Sebelah kiri, nih kayak gini. Ini yang normal. Sebelumnya Pak, nah sebelah kanan kayak gini. Ini orang diabetes nih. Karena sarafnya udah kena. Jadi nggak semua tuh kayak ada hitam-hitamnya, bercak hitamnya. Berikutnya. Nah, jadi memang komplikasi diabetes picu kebutaan. Berikutnya. Kita lihat. Nah, apa yang bisa diandalkan dari produk PMD ini? Salah satu keistimewaan dari PMD ini, dia mengandung yang namanya TENS untuk merangsang saraf. Jadi kalau kita bisa pakaikan di bawah mata, jadi caranya adalah di sini ada titik akupuntur, ya kalau di bawah di mata ini ada tulang ya, kita rasakan di bagian ada pinggir tulang. Jadi bukan ke bola matanya, pinggir tulang. Nah, tepat di pinggir tulang ini ada satu titik akupuntur yang bagus untuk mata. Jadi Anda bisa gunakan sarung tangan dengan memanfaatkan energi TENS untuk menggosokkan di sini yang biasa kita lakukan untuk wajah, ya, terutama di daerah tengah sini, ya, di daerah pinggir ini yang paling penting. Mau ditekan gini juga boleh. Ini bisa merangsang saraf matanya yang bermasalah, kiri maupun kanan. Jadi ini yang kita bisa bantu dengan pada orang diabetes retinopatika. Ya. Berikutnya kita akan lihat penyakit stroke. Nah, penyakit stroke ini memang komplikasi bukan hanya dari diabetes, tapi juga biasanya terutama punya darah tinggi. Makanya paling penting ya, di sini penggunaan dari alat kesehatan ini sangat penting karena dia membantu mencegah stroke ataupun membantu kondisi stroke. Nah, kita akan lihat stroke ini dia kenanya di pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya menyempit atau tersumbat sehingga aliran darah ke otak tidak lancar. Ingat, darah itu membawa oksigen sama nutrisi. Pada saat dia ke otak ini kurang, nutrisi ke otak kurang, sehingga ada bagian otak yang jadi rusak. Akhirnya terjadi stroke.
Jadi orang stroke ini bukan hanya di pembuluh darahnya yang tersumbat ataupun pecah, tapi masalahnya di saraf otaknya juga kena. Sehingga pada orang stroke biasanya lupa ingatan, lupa istrinya, lupa suaminya, lupa keluarganya, atau gangguan saraf juga bisa membuat di pusat emosi. Sehingga orang stroke ini dikit-dikit nangis, dikit-dikit ketawa, kena saraf otak di pusat emosi. Atau kena di pusat bahasa. Sehingga kalau bicara tidak nyambung dengan kita. Dia bukan stres, tapi dia stroke. Kena di pusat bahasa. Nah, sehingga kondisi seperti ini kita harus mengerti bahwa orang stroke yang bermasalah di pembuluh darah dan saraf otaknya. Kenapa dia bisa lumpuh? Karena pembuluh darahnya tersumbat atau pecah, akhirnya mempengaruhi saraf otaknya sehingga dia lumpuh. Jadi lumpuhnya ini dikarenakan utamanya masalah di otak. Sehingga kita bisa bantu dengan produk dari Fohoway. Apa saja? Kita akan lihat. Next. Kita akan lihat di sini yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada PMD. Nah, Portable Magic Device ini dia punya TENS dan laser, di mana lasernya mengencerkan darah yang kental, sekaligus lasernya ini juga menghilangkan penyumbatannya, ya. Nah, jadi laser ini harus dipakai. Penggunaan jam laser juga segitu. Nah, di mana penggunaan jam laser ada kelebihannya, dia punya titik akupuntur Neikuan yang salah satunya merangsang untuk dirangsang untuk stabilkan darah. Jadi tekanan darah yang tinggi, masalah jantung, itu di daerah titik akupuntur Neikuan. Jadi dengan jam tangan laser, dia sudah bisa merangsang titik akupuntur ini supaya tekanan darahnya nggak tinggi. Makanya kalau bisa, kita tuh mengkombinasikan penggunaan PMD ini dengan jam laser. Kalau bisa, ya minimal PMD. Kalau bisa tambah jam laser itu nilai plus. Ya, jadi penggunaan dua ini sangat membantu untuk mengatasi stroke. Sekaligus, kelebihan dari PMD ini, dia punya TENS yang bisa merangsang saraf otaknya. Makanya penggunaan TENS ini, Anda bisa gunakan sarung tangan atau elektropad di dekat leher. Leher, perbatasan dengan kepala, Anda boleh terapi di daerah sana, ataupun tempel elektropad. Kita nggak boleh menggunakan TENS langsung di kepala, nggak boleh. Tapi daerah yang paling berdekatan. Jadi kalau Anda mau memperbaiki masalah otak, jangan terapi TENS-nya di kaki, jauh dari otak. Terapinya di leher. Ya, di samping itu, mana yang lumpuh, Anda terapi di tangannya ataupun di kakinya. Jadi kuncinya dalam pengobatan pembantu orang stroke dengan PMD harus di leher ditambah dengan tangan dan kaki untuk alat geraknya yang lumpuh. Kalau dia wajahnya lumpuh sehingga dia bicaranya pelok, terapi di daerah wajah. Tapi ingat, leher jangan lupa. Karena leher itu lebih dekat ke otaknya. Nah, di samping itu, ya, di samping itu, kita bisa gunakan Vohostrum untuk membantu menterapi saraf otaknya. Karena Vohostrum ini bisa kerjanya merangsang otaknya. Nah, oral liquid juga. Dia juga bisa membantu menghilangkan penyumbatan di dalam darahnya, membantu menurunkan kolesterolnya. Jadi kerjasama ini yang sangat diperlukan untuk membantu mengatasi orang stroke. Atau yang paling penting bagi kita yang masih sehat, kita cegah stroke. Jangan sampai stroke terjadi. Makanya kita harus rajin-rajin terapi jam laser ataupun PMD ini. Minimal alat kesehatannya itu untuk kita. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, komplikasi dari orang diabetes juga penyakit jantung, Bapak Ibu. Jadi karena gula darahnya itu, darah itu bisa membuat gula itu bisa membuat darah itu kental, sehingga ini nyumbat juga di jantung, apalagi tambah ada kolesterol, darah tinggi, itu teman baik semua itu. Akhirnya jantung tersumbat. Jadi modalnya itu diabetes, darah tinggi, kolesterol. Nah, akhirnya ini yang jadi masalah, menyebabkan kondisi penyakit serangan jantung. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang yang namanya PMD tadi, ya, coba kita lihat slide berikutnya.
Nah, kita lihat slide berikutnya di sini. Nah, PMD ini dia bisa melebarkan pembuluh darah yang tersumbat. Dengan cara apa? TENS dan lasernya dibantu. Kalau Anda bisa memanfaatkan jam laser, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau apalagi punya darah tinggi, punya diabetes, kombinasi jam laser ini sangat diperlukan. Ya, Colostrum itu juga mengandung kalsium yang memperkuat jantung. Jadi penggunaan orang, jadi sistem jam laser dan PMD ini detox. Dia mendetox. Tapi dia juga bisa memberikan tonik. Penggunaan PMD kalau mendetoks itu menjauhi seluruh tubuh, menjauhi ke luar tubuh. Jadi kalau kita mendetoks, membuang dia punya toksin, membuang dia penyumbatannya, yang membuat dia stroke, kita terapi. Kalau kita saat menguatkan otak, kita terapi dari ke arah tubuh, jadi dari pinggir ke arah lehernya, begitu. Itu menguatkan otaknya. Nah, sama di jantung ini juga kita menguatkan dengan memberikan Fovostrum dengan minum kalsium. Kalsium dan Fovostrum itu menguatkan jantungnya, ya. Jadi itu. Nah, luar biasa ya dokter ya. Wow, keren sekali ya dok. Jadi untuk mengatasi diabetes ini boleh penggunaan alat PMD, kemudian MLT bersamaan ya dok ya? Betul, kita bisa gunakan dua produk ini untuk membantu Bu Kiki. Dan satu lagi Bu Kiki yang terakhir saya mau bicara. Impotensi itu bisa terjadi pada orang diabetes. Nah, jadi kita impotensi ini kalau terjadi, ya kita bisa terapi dengan PMD. PMD ini bisa merangsang saraf-sarafnya, dan juga penggunaan laser itu, apa jam tangan atau laser itu melebarkan pembuluh darahnya, karena gula yang kental buat dia sudah bisa ereksi. Akhirnya kita terapinya dengan PMD untuk merangsang sarafnya di sekitar paha, di bawah pantat. Nah, itu yang kita rangsang sarafnya. Tapi ingat, pembuluh darah juga bermasalah. Kita terapi laser. Nah, dengan itu orang impotensi terbantu. Ya, seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Dok, kemudian ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari seluruh distributor yang hadir. Kita ambil salah satunya, dok. Nah, tadi kan disebutkan salah satunya yang ditimbulkan dari diabetes ini adalah impotensi, ya, dok ya. Nah, berapa lama kira-kira sebelum dinyatakan kita ini terkena impotensi itu dirasakan bahwa kita udah mulai terkena gitu, dok? Oke, gini. Impotensi atau lemah syahwat, itu ada impotensi atau lemah syahwat yang murni, ada yang karena diabetes. Kalau yang murni itu beginilah Bu Gigi. Faktor pikiran, faktor psikologis. Misalnya dia ketemu istri, dia impoten. Ketemu istri orang, dia tidak impoten. Begitu, Bu. Beda sama kalau diabetes, mau ketemu cewek manapun, dia kan impoten terus gitu. Itu memang benar karena penyakit gitu. Nah, kalau impotensi yang karena diabetes, yang paling prinsip dia harus menstabilkan gula darahnya. Jadi gula darahnya turun itu adalah sumber gula darah tinggi sumber komplikasi. Jadi kalau dia mengalami komplikasi karena diabetes, permasalahan utamanya harus diselesaikan dulu, harus stabil gula darahnya dulu. Baik. Masalah dia tidak impotensi lagi itu bonus. Nah, membantunya gimana? Pakai PMD. Terapi di bawah pantat, di dekat selangkangan, tapi jangan di kelaminnya. Baik. Wow, keren sekali. Terima kasih banyak atas sharingnya, dokter. Informasi yang luar biasa yang kita dapatkan siang hari ini. Nah, kita sampaikan kepada para hadirin yang hadir Zoom hari ini bahwa beberapa pertanyaan boleh nanti disampaikan ke WhatsApp nomor customer service yang sudah kita siapkan. Baik, dokter. Terima kasih banyak informasinya, dokter.